Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Awal tahun 2025 ini dibuka dengan sebuah peristiwa yang mengagetkan warga Songgela, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana terjadi penyerangan kepada seorang wanita yang dilakukan oleh suaminya sendiri, hingga sang wanita harus menghembuskan nafas terakhirnya, padahal dia baru saja tiba di Indonesia setelah 4 tahun bekerja di Hong Kong menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana kisah dari Jumiati, sang pahlawan devisa ini? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Jumiati atau Mia adalah seorang warga asli Songgela, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima yang berusia 25 tahun. Sekitar 7 tahun lalu dirinya menikah di usia muda dengan seorang pemuda yang berusia 5 tahun di atasnya bernama Ilham. Awal-awal masa pernikahan mereka tampak sangat indah dan mereka berdua cukup cepat dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Nur Hasanah, lahir pada tahun 2018. Seiring dengan bertambahnya anggota keluarga, maka bertambah jugalah kebutuhan hidup sehari-hari. Namun pendapatan keluarga saat itu tidak cukup sobat. Dan ada satu hal yang baru Jumiati sadari setelah menikah. Ilham sang suami ini pemalas, tidak mau bekerja dan malah memutuskan untuk menjadi pengangguran profesional. Jumiati pun merasa sedikit kecewa dengan pilihannya, namun perasaan itu tidak diindahkannya. Pernikahan tersebut masih terus diperjuangkan, siapa tahu sang suami bisa berubah. Namun harapan Jumiati semakin hari semakin pupus. Ilham suaminya tidak juga bekerja, ditambah lagi ada hobi baru yaitu mabora dan judai. Bukannya nambah penghasilan tapi malah semakin boncos keuangan keluarga mereka. Jumiati dan Ilham pun menjadi sering cekcok karena masalah ekonomi. Sampai akhirnya Jumiati yang cantik dan rajin ini tidak tahan lagi dengan kondisinya. Dia pun memutuskan untuk mendaftar menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Hingga akhirnya pada tahun 2020 saat anaknya sudah berusia 2 tahun dan sudah bisa ditinggal, Jumiati pun mendapat peluang untuk pergi menjadi pahlawan devisa di negara Hong Kong. Dengan penuh semangat menyambut masa depan yang lebih baik, Jumiati pun berangkat ke sana meninggalkan sang anak dan juga suaminya. Semenjak Jumiati menjadi TKW, kehidupan perekonomian keluarganya memang cukup meningkat. Dengan rutin Jumiati mengirim uang ke keluarganya setiap bulan. Bisa dibilang Jumiati cukup sukses di sana. Sampai 4 tahun dia bertahan di Hong Kong. Namun sebaliknya sang suami semakin tua bukannya semakin bijaksana, namun malah semakin menjadi suka hura-hura sobat. Banyak tetangga di sekitar rumah keluarga Jumiati yang risih melihat kelakuan Ilham ini. Dia semakin sering main judai dan juga mabora bersama teman-temannya. Mentang-mentang mungkin kehidupan keluarga sudah ditopang oleh sang istri, Ilham merasa tidak perlu lagi mikir untuk kerja. Pengennya enak-enakan aja menikmati uang istri. Jumiati yang berada di Hong Kong juga mengetahui tabiat suaminya ini di desa. Panas hatinya memikirkan kelakuan sang suami. Kok enak banget bisa enak-enakan sementara dirinya di Hong Kong harus bekerja keras, harus rela menahan rindu kepada orang tua dan anak, harus hidup irit di sana supaya bisa rutin mengirim uang ke rumah. Sang suami malah semakin menjadi kelakuannya. Maka sejak dari Hong Kong, Jumiati pun sudah memutuskan untuk berpisah dengan sang suami dan akan mengurusnya segera setelah dia pulang cuti ke Indonesia di akhir tahun 2024 ini. Dengan semangat bertemu anak dan orang tua serta semangat untuk berpisah dengan sang suami, maka pada akhir Desember 2024 Jumiati pun pulang ke Indonesia. Di tanggal 24 Desember dirinya transit di Bali. Di sana Jumiati masih sempat mencari oleh-oleh untuk orang tua dan juga anaknya. Hatinya sungguh berbunga-bunga saat itu. Rindunya sudah sangat membuncah. Setibanya di Indonesia, Jumiati pun langsung menuju ke rumah orang tuanya di Songgela. Ada Nur Hasanah, anaknya di sana. Ilham sang suami juga mengetahui kepulangan sang istri dan juga mengetahui keinginan istrinya itu untuk menyudahi pernikahan mereka. Ilham merasa sangat emosi mendengar permintaan pisah tersebut. Dia tidak mau melepaskan begitu saja istri cantiknya itu.
Terjadi lagi lah keributan di antara keduanya hingga akhirnya Jumiati memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Ilham pulang ke rumah keluarganya sendiri. Hawa perpisahan di antara mereka berdua semakin jelas terlihat. Sekitar 1 minggu Jumiati sudah berada di rumah orang tuanya. Bahagia sekali dia bisa melepas lelah sejenak sebelum kembali lagi bekerja di Hong Kong. Sampai akhirnya terjadilah keributan tepat di tanggal 1 Januari 2025. Siang itu sekitar pukul 11.30 Jumiati sedang menjemur pakaian di halaman. Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor datang. Ternyata Ilham sang suami yang dibonceng oleh seorang temannya. Ilham yang datang langsung masuk ke rumah dan menggendong anaknya keluar. Kemudian diberikannya sang anak kepada temannya itu untuk dibawa pergi. Saat itu belum ada yang berpikiran macam-macam kepada Ilham. Setelah sang anak dibawa pergi oleh temannya, Ilham masuk lagi ke dalam rumah orang tua Jumiati. Dia terlihat sibuk mencari-cari sebuah benda. Dia mencari sebuah buku katanya. Entah buku apa, yang jelas Ilham tidak bisa menemukannya. Kemudian Ilham memanggil Jumiati dengan keras, minta dicarikan buku itu. Jumiati! Jumiati yang saat itu sedang repot menjemur baju tidak segera menjawab panggilan dari Ilham. Lagian ngapain dia tiba-tiba datang ke rumah terus merusak awal tahun yang indah ini dengan kebisingan yang dia buat. Jumiati tetap melanjutkan saja pekerjaan rumahnya. Ilham memanggil lagi dengan keras, Jumiati! Dan tiba-tiba pria tersebut sudah berdiri di dekat Jumiati menjemur pakaian. Si suami pengangguran, pemabora dan pemain itu tampak sangat emosi saat itu. Mereka berdua pun cekcok kembali di sana, meributkan segala hal termasuk keberatan Ilham untuk cerai. Di tengah-tengah ribut tersebut, Ilham dengan cepat mengayunkan golok ke arah pundak kanan Jumiati dengan sangat cepat dan sebanyak 2 kali hingga Jumiati terkejut serta tidak sempat berbuat apapun, tidak sempat menyelamatkan diri. Tubuh Jumiati roboh. Pihak keluarga dan tetangga yang mulai berdatangan setelah mendengar keributan itu juga sangat terkejut. Sebagian berlari menyelamatkan Jumiati, sebagian lagi berusaha mengamankan Ilham. Namun terlambat sobat, Ilham sudah hilang di balik pepohonan di hutan sekitar. Keluarga Jumiati tidak mengindahkan perginya Ilham dulu. Yang terpenting saat itu adalah menyelamatkan Jumiati yang sudah bersimbah cairan merah. Jumiati sudah tidak sadarkan diri. Dengan ditumpu oleh keluarga, tubuh wanita tersebut pun dibawa ke RSUD Bima menggunakan sepeda motor. Beberapa motor beriring-iringan mengantar Jumiati saat itu. Tampak jelas bahwa wanita tersebut disayang banyak orang karena kebaikan hatinya. Sesampainya di rumah sakit, dokter jaga yang ada pun berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa Jumiati. Namun setelah beberapa menit dengan berat hati, dokter pun menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa Jumiati tidak bisa lagi diselamatkan. Menangislah seluruh keluarga dan tetangga yang ikut mengantar. Sang pahlawan keluarga telah tiada saat ini. Jumiati ternyata pulang untuk mengantar nyawa. Ya Allah. Kasus ini pun kemudian diproses oleh pihak kepolisian setempat dan tim kepolisian pun segera fokus mencari keberadaan Ilham. Keluarga Ilham yang ada di Dusun Tanjung Mas, Desa Wilamaci pun telah mengetahui kejadian ini dan mereka memberikan informasi bahwa Ilham sedang bersembunyi di lingkungan Gunung Kedo, Kelurahan Ule. Pihak keluarga Ilham pun dengan besar hati ikut membantu pencarian. Mereka menghubungi Babinsa Wilamaci dan selanjutnya berkoordinasi dengan Babinsa Ule. Setelah itu di tanggal 2 Januari, Babinsa Ule dan Babinsa Wilamaci serta 2 keluarga langsung menjemput Ilham di tempat persembunyiannya dan benar saja sobat, pelaku yang mereka cari ada di sana. Dan tanpa perlawanan sama sekali Ilham berhasil diamankan, kemudian diserahkan ke Polres Bima Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Dan yang membuat Mbak Tiwul agak gimana gitu ya sobat, tampak loh di foto-foto penangkapan, wajah Ilham malah tampak senyum, tidak ada raut wajah menyesal atau takut gitu loh. Dalam proses interogasi, Ilham mengakui semua perbuatannya dan motifnya adalah karena tidak terima akan diceraikan. Entah karena saking cintanya atau karena tidak mau kehilangan ATM berjalannya ya, Allahu alam. Atas tindakannya ini Ilham pun dijerat dengan hukuman penjara maksimal 15 atau 20 tahun. Dan masih ada satu masalah lagi ternyata sobat, yang saat ini masih dalam penyelidikan.
Kemana teman Ilham membawa Nur Hasanah, anak almarhumah dan Ilham itu? Kalau ada yang tahu informasi ini boleh komen di bawah ya. Bagaimana sobat pendapatnya mengenai kasus ini? Menghadapi suami seperti Ilham ini harusnya gimana sih? Dipertahankan kok makan hati, dipisah kok malah menghabisi. Bingung kan jadinya? Kita doakan saja semoga sang pahlawan devisa Jumiati atau Kak Mia saat ini sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kekuatan luar biasa. Dan Nur Hasanah sang anak saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Semoga, amin ya Allah. Demikian kasus kita kali ini sobat. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.